Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu Lia di pelajaran matematika untuk pertemuan kelima ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat. Mari teman-teman disiapkan buku paketnya tentang bilangan berpangkat dan juga alat tulis coret-coretannya ya. Pola bilangan yang ketiga yaitu pengertian tentang pemangkatan bilangan bulat, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Bentuk baku bilangan besar, notasi ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temui penggunaan nilai yang bilangannya sangat besar. Contoh, 300.000 kilometer tiap 1 detik. Jarak antara matahari dan Saturnus 4.497.000.000 kilometer. Bumi yang masanya 59 T 760 miliar ton ya. Nah, angka-angka seperti itu sangat banyak jika kita tuliskan. Oleh karena itu, angka-angka ini dituliskan dalam bentuk berpangkat. Contoh seperti kecepatan cahaya ini yang awalnya 300.000 kilometer atau 300 juta meter dalam 1 detik, maka ketika disingkat 10-nya menjadi 10 pangkat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi bisa menyingkat penulisan angka 3 dan 00-nya diganti menjadi 10 pangkat 8 ya. Dari 100 juta. Selanjutnya, pada jarak antar matahari dan Saturnus menjadi 4,497 kali 10 pangkat 9 dan bumi masanya atau beratnya 5,976 kali 10 pangkat 13. Nah, teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami ya manfaat dari notasi ilmiah ini ya berpangkat. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita juga jumpai perdagangan minuman yang ditulis dengan angka K gitu. K di sini mewakili yang angkanya 3, 25K, 15K, 32K dan segala macamnya. Hal ini bisa memperingkas dalam penulisan. Kira-kira demikian ya teman-teman. Sekarang mari kita lanjut ke dalam pembelajarannya. Pengertian pemangkatan bilangan bulat adalah bentuk perkalian berulang dari bilangan yang sama. Contoh, 8 pangkat 3 berarti 8 kali 8 kali 8. Ya, lanjut 20 pangkat 4 berarti 20 kali 20 kali 20 kali 20 sampai 4 kali berulang. Kemudian kalau minus 6 pangkat 4 berarti minus 6 kali minus 6 kali minus 6 kali minus 6 sampai 4 kali berulang. Dan min 11 pangkat 3 berarti min 11 kali min 11 kali min 11. Dan contoh berikutnya min 9 tambah 45 berarti kita hitung dulu min 9 tambah 5 yaitu minus 4 pangkat 4 atau jika diuraikan minus 4 kali minus 4 kali minus 4 kali minus 4 ya teman-teman. Dan kira-kira demikian. Nah, sekarang kita bedakan penulisannya antara dalam kurung dan tidak di dalam kurung. Apabila ada suatu angka minus 2 pangkat 3 sama dengan dibandingkan dengan min 2 pangkat 3, maka apa bedanya? Kalau min 2 pangkat 3 ya. Jadi min 2 pangkat 3 berarti min 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2 ya teman-teman. Atau min 2 kali min 2 positif 4 dikali min 2 jadi negatif 8 ya. Sementara ini minusnya di luar, jadi yang kita hitung pangkat saja, pangkatnya adalah angka 2-nya saja ya teman-teman.
2 kali 2 kali 2 pangkat 3. Atau jika kita jawab minus 8 pangkat 3. Kira-kira demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, sekarang apabila pangkatnya negatif, bagaimana hasilnya? Contoh minus 3 pangkat 2 jika kita bandingkan dengan 3 min 3 pangkat 2 ya. Min 3 di sini adalah minus 3 berulang sebanyak 2 kali ya. Min 3 kali min 3 positif 9 atau 9 ya. Sementara min 3 pangkat 2 di sini adalah min 3 kali 3 pangkat 2 yaitu min 9. Jadi bisa difahami ya teman-teman perbedaan dalam kurung berikut ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan. Sekarang kita memasuki sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Pada perkalian dan pembagian bilangan berpangkat terdapat sifat khusus yang dapat memudahkan perhitungan. Nah, contohnya seperti ini. Pada 2 pangkat 3 dan ditambah 2 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 3-nya 8 ditambah 2 pangkat 2-nya 4, 12 ya. Sementara 2 pangkat 3-nya itu juga 8 dikurang 12 ini 4 ya teman-teman. Nah, kalau perkalian 8 kali 9 sama dengan 32. Seperti itu jika kita uraikan. Nah, khusus untuk perkalian dan pembagian ada cara-cara yang mempermudah pemangkatan. Mari kita simak. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Mohon maaf ini dikali ya, ini salah nih nulisnya. Nah, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, jika diuraikan 2 pangkat 3-nya 3 kali dan 2 dikali 2 pangkat 2-nya 2 kali ya, sehingga ini berulang 5 kali. Jadi kita tulisnya 5 kali ya, atau 2 pangkat 5. Dari 2 kali 2 kali 2. Nah, tanda kurungnya kan dihilangkan jadi 2 pangkat 5 ya. Nah, 2 pangkat 5 itu asal mulanya 5 itu dari mana? 5 itu 2 tambah 3. Sehingga didapatlah rumus pada bilangan berpangkat perkalian adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Teman-teman hanya perlu menjumlahkan pangkat saja jika itu perkalian ya. Dan yang perlu diingat adalah angka yang berpangkat angkanya sama ya. Jadi tidak bukan angka yang berbeda. Contoh 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, seperti ini tidak berlaku ditambah ya teman-teman. Ini tidak bisa karena angkanya berbeda. Kita bingung menulis 2 atau 3 kan nilainya berbeda ya. Tapi kalau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, maka ini otomatis 2 pangkat 4. Angka perkaliannya jangan dikali ya. Cukup ditambahkan pangkatnya saja. Baik, sekarang kita memasuki contoh. Contoh yang pertama 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Maka jumlahkan saja atasnya. 3-nya nggak usah dikali 3 kali 3 ya. Jadi pangkatnya saja 3 pangkat 4 tambah 3 yaitu 3 pangkat 7. Nah, untuk nomor 2 berarti kita cukup jumlahkan juga 7 pangkat min 2 tambah 5 yaitu 7 pangkat 3. Dan contoh yang ketiga yaitu 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 kali 5. Nah, ini pangkatnya kita tambahkan. Dan yang tidak berpangkat itu 1 nih nilainya di sini ya. Jadi 5 pangkat 10. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa difahami. Lanjut bagian B, sifat pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat, dia akan sama dengan pecahan, yaitu pembilang dibagi penyebut, yang atas dibagi yang bawah. Seperti apakah sifatnya? Mari kita simak teman-teman. 3 pangkat 6 berarti 3-nya ada 6, 4, 5, 6. Nah, sedangkan 3 pangkat 4, 3-nya ada 4. Nah, seperti ini bisa kita sederhanakan ya. 3 bagi 3 habis
3 bagi 3 habis, ini habis, berarti tersisa 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, yaitu 9. Sehingga didapatkan rumus pada pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M bagi A pangkat N cukup kurangi pangkatnya saja. Ya, kira-kira demikian teman-teman. Ingat, ini juga berlaku pada angka yang sama ya. Kita perhatikan contohnya sekarang. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Lanjut. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat min 2. Itu berarti dikurang atasnya saja ya. 5 pangkat 5 dikurang min 2. Berarti itu sama juga dengan 5 pangkat 7 ya. Nah, nih balik lagi. Yang ketiga, 7 pangkat 11 dikurang 2 kali 7 pangkat 1 ini berarti ya, ditambah 1. Maka 7 pangkat 9 tambah 1, 7 pangkat 10. Kira-kira demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut bagian C, sifat pemangkatan pada bilangan berpangkat. Jadi di dalam bilangan berpangkat, di luarnya ada pangkat lagi. Contoh, 2 pangkat 3 dikuadratkan. Maka 2 pangkat 3-nya ini akan berulang sebanyak 2 kali ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, kita kembali ke rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 3 tambah 3. Ya, kan dia perkalian. Hasilnya 2 pangkat 6. Nah, teman-teman, kalau kita runut 2 pangkat 6 ini, 6 itu adalah faktor dari 2 pangkat 6 adalah faktor dari 3 kali 2 ya. Atau perkalian dari 2 kali 3. 3 kali 2 sama aja ya. Sebentar. Jadi kita bisa tuliskan 2 bentar ya, ini tambah dari tadi. Ya. Jadi kita bisa tuliskan 2 sama dengan 2 kali 3 ya. 6 itu kan faktorisasi dari 6 dari 2 kali 3 ya. Sehingga didapatkan rumus bahwa pada pangkat yang dipangkatkan lagi berlaku perkalian pangkatnya. A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Ya, kira-kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang mari kita memasuki contohnya. Yang pertama, 3 pangkat 4 kali 5 berarti 3 pangkat 4 kali 5, yaitu 3 pangkat 20. Oke. Sekarang lanjut contoh yang kedua, yaitu 5 pangkat 9 dibagi 3. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 kan berarti ini dikurang dulu ya. Nah, lalu kemudian dipangkatkan. Sehingga 5 pangkat 6 dipangkatkan 4. Sehingga hasilnya 6 kali 4 dikali, jadi 5 pangkat 6 kali 4, yaitu 5 pangkat 24. Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Nah, baik, sekarang kita akan memasuki soal nomor 4. Ibu jawab di atas ya, yang agak kosong. 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat N. Maka N adalah 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat N. Maka N-nya adalah, karena yang ditanyakan adalah N, bilangannya adalah 2, maka kita rubah 4 ini menjadi 2 pangkat juga. 2 pangkat berapakah supaya jadi 4? Ternyata 2 pangkat 2 ya. Di luarnya kita tulis lagi. Jadi 2 pangkat N. Sehingga 2 pangkat 4 sama dengan N. Ya. Sehingga didapatkanlah N. Berapa di situ jadinya teman-teman?
Ini 2 pangkat N ya. Ini kan 2 kali 2 jadi 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat N. 2-nya boleh dihapuskan, jadi N sama dengan 4. Ini bulia balik ya. Jadi ini adalah 4 jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjutkan jawaban yang nomor 5. Nomor 5, 81 kuadrat sama dengan 3 pangkat N. N-nya adalah berapa? Nah, 81 ini kita rubah ke 3 pangkat. Karena kan yang ditanya N-nya itu adalah 3 pangkat ya. Ya, ini kan di sini, maaf sebentar ya, sambil Ibu ya bersihkan dulu laba-labanya. Dihapus saja semuanya. Ya teman-teman, jadi kan di sini 3 pangkat N ya, karena di sampingnya adalah 3 pangkat N, di N-nya ini adalah 3 pangkat N, maka kita rubah yang 81 ini jadi 3 pangkat berapa? Supaya jadi 81. Ternyata setelah kita cek 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu adalah 81 teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh cek tuh 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah itu adalah 81 ya. Maka kalau sudah kita gunakan rumus ini, A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N, jadi 3 pangkat 4 kali 2 ya, sama dengan 3 pangkat N. Jadi 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat N, sehingga 3-nya boleh dihapus, jadi N sama dengan 8. Itulah jawabannya kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, berikut ini adalah latihan untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya ya. Untuk buku paketnya bisa dibaca di halaman 33 tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.